Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna. Alhamdulillah responnya positif kayak gitu, kayak hobinya kan juga di situ kan Kak, berani memulai gitu. Karena kalian nggak bakal tahu potensi kalian itu sampai mana, maksimalnya sampai mana, finishnya mana kalau kalian nggak berani untuk memulai gitu. Jadi gagal itu bukan akhir, ya, tetapi bagian dari perjalanan menuju sukses. Biar lebih terbuka lah pikiran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tarbiyah Zone, kembali lagi di Tarbiyah Talk, tempat bercerita untuk UIN Suska. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Maulidina Syafika akan memandu host ini sampai dengan selesai. Dan pada kesempatan kali ini, kita kedatangan 4 sosok yang luar biasa yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton dan juga mendukung podcast kami, serta kami ingin mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dan juga Bank BSI karena selalu setia menjadi sponsor dan mendukung acara kami. Nah, mungkin untuk kakak dan abang-abang bisa perkenalan dulu nih supaya teman-teman kita bisa kenal. Oke Kak, dimulai dari aku ya. Halo semuanya, aku Miftahur Rahman, asal dari Selat Panjang Meranti, dan aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Hai, kenalin semuanya, aku Khairunisa Azhara, aku berasal dari Pekanbaru dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Malawan Habibi, asal dari Kandis. Saya dari jurusan Hukum Keluarga angkatan tahun 2025. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farid, saya berasal dari Siak, Rawang. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Oke, terima kasih, salam kenal untuk kakak dan abang-abang. Baik teman-teman, jadi narasumber kita pada kesempatan kali ini membuktikan kalau dakwah itu tidak hanya dilakukan dengan cara yang sederhana, namun bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara yang kreatif dan juga menarik minat generasi muda. Nah, jadi teman-teman kita di sini itu mereka rutin membuat konten-konten sholawat. Maka daripada itu kita mau tanya nih kepada kakak-kakak dan abang-abang, asal mula awalnya tercantum ide untuk bikin konten sholawat itu dari mana sih? Mungkin bisa diceritakan. Wah, boleh banget ya Kak. Ya. Izin kami menceritakan gimana latar belakang ya, kenapa kami bisa bikin konten bisa dibilang intens ya Kak dalam bulan-bulan ini. Nah, jadi sebelumnya izin dulu, kami ini sebenarnya vokal Riyadatus Shalihin begitu. Nah, yang mana Riyadatus Shalihin Pekanbaru ini adalah grup hadroh yang ada di Pekanbaru, dan anggota dari grup hadroh ini bukan hanya UIN sebenarnya, bukan hanya UIN Suska, jadi dari UIR juga, UNRI gitu. Nah, kebetulan kami emang semuanya UIN Suska gitu. Nah, kami juga termasuk pengurus dari Riyadatus Shalihin, yang mana hasil kami itu diskusi gitu kan, pernah diskusi gimana kalau misalnya RS tuh kita ngadain ini deh, bisa dibilang bangun personal branding gitu kan melalui media sosial. Nah, salah satunya itu TikTok ya kan, TikTok, IG, bahkan Facebook juga gitu. Nah, jadi gimana kalau kita bikin konten gitu, dan kami juga sepakat nih selain dari bangun personal branding di Riyadatus Shalihinnya dan juga ke akun kami gitu. Sebenarnya kalau untuk motivasi mengenai viewers banyak apa semacam itu sebenarnya nggak ada target tertentu kayak gitu sih Kak. Kayak ya udah kita have fun sekaligus ya ngenalin aja Riyadatus Shalihin gitu melalui konten-konten sholawat kayak gitu. Berarti dari awal tuh emang konten hiburan untuk diri sendiri juga ya Kak? Betul Kak, gitu juga. Nah, bisa dibilang kami ini dengan passion yang sama gitu kan, kebetulan gitu. Emang bidangnya di sholawat, Arabic song juga. Nah, jadi gitu Kak. Kalau boleh tahu nih, kan tadi kan kakak bilang kalau Riyadatus Shalihin itu kan sepekanbaru berarti ya. Nah, itu kenapa bisa tercantum untuk bikin kontennya itu berempat? Kenapa? Pasti pokoknya rame kan ya? Oke, sebelumnya mungkin bisa dibilang kami klarifikasi ya kan. Jadi sebenarnya vokal Riyadatus Shalihin ini kan banyak kan Kak? Banyak.
Jadi kami sistemnya itu siapa yang bisa aja kayak gitu. Kayak misal hari ini nih Farid ngabarin di grup vokal kayak gitu kan. Kalian masih matkul kayak gitu. Gimana kalau sore ini kita bikin konten kayak gitu. Nah jadi yang bisa, nah itu yang ngumpul gitu, langsung gas di mana lokasi, misal ngumpul di masjid ya, oke, setelah matkul kami langsung nyusul gitu kan. Nah jadi kebetulan yang di konten yang kakak maksud itu kebetulan pas kami berempat gitu. Nah gitu. Tapi di luar konten yang satu itu kami ganti-gantian juga, kadang-kadang kayak bisa nggak bisa, atau mungkin Marawalnya nggak bisa kayak gitu. Tapi bisa dibilang kami lah yang sering kayak gitu. Iya. Nah kalau untuk bikin konten tuh kan Kak, kadang kalau misalnya di-upload di TikTok atau Reels IG kan ada grafiknya ya, kadang FYP, kadang sepi. Nah itu pastinya kalau mau FYP, kakak dan abang-abang pasti harus upload rutin kan ya. Nah itu gimana tuh menyesuaikan jadwal biar setidaknya seminggu sekali misal upload gitu, gimana menyesuaikan jadwalnya? Oke, balik lagi ke tujuan awal itu sebenarnya bukan viewers ya Kak. Jadi sebenarnya yang penting itu dalam seminggu kami bikin konten gitu. Ya, mengenai penyesuaian jadwal, seminggu kan 7 hari kan Kak. 7 hari, jadi udah pasti ada hari di mana kami punya jadwal bareng yang kita itu nggak ada matkulnya. Kayak contoh di hari Jumat, apalagi sekarang didukung dengan WFH kan. Nah jadi kami bisa lebih luasa gitu. Iya, banyak waktu kosongnya. Satu minggu juga biasanya Bahkan di hari biasa pun kayak misalnya Senin nih Kak, Senin kan aku lagi matkul, terus di grup kayak ada yang ngabarin, ayo bikin konten yuk gitu. Bentar ya, aku lagi matkul kayak gitu, selesai matkul, oke nyusul, gas kayak gitu. Berarti emang udah sering ngumpul lah ya bikin konten. Nah kalau boleh tahu nih, yang punya ide ataupun konsep untuk bikin konten, misalnya nih hari ini kita selawat ini, pekan depan selawat ini, itu ada nggak atau emang sama-sama gitu dasar? Sama-sama. Bisa jawab. Siapa yang punya ide bikin konsep? Izin ya Kak, ide untuk konten ini sih sebenarnya nggak individu sendiri Kak, bareng-bareng gitu mikirnya, biar lebih terbuka lah pikiran gitu. Tapi ada ditata nggak konsepnya, misalnya minggu ini mau selawat ini, minggu depan selawat ini? Nggak ada sih Kak, waktu ngumpul langsung, ayo kita pada ini gitu, langsung ada gitu. Oh langsung ada berarti ya. Nah terus untuk teman-teman nih, teman-teman di luar sana kan mungkin banyak yang mau bikin konten positif kayak gini, tapi mungkin masih malu-malu nih, entah mau nyanyi atau mau selawat, mungkin ada motivasi dari teman-teman. Oke, sebelumnya mengenai motivasi Kak, ini dari aku individu dulu nih, di luar ya dan salihin gitu ya. Kalau dari aku sendiri sih, jangan tunggu sempurna. Karena apa? Kakak kan tadi bilang mungkin di luar sana ada yang nggak pede gitu kan. Kalau dari aku, kenapa dia nggak pede? Karena dia beranggapan bahwa bikin konten tuh harus langsung maksimal, harus langsung perfect. Nah jadi kalau dari aku ya, pesan aku, jangan tunggu maksimal dulu, jangan tunggu perfect dulu. Misal kita ya bisa jadi kan salah satu alasannya karena belum punya iPhone mungkin kan, yang mana iPhone itu ya mendukung gitu kan untuk perkontenan. Terus juga nunggu kalau kita tuh udah suaranya bagus atau apa semacam itu, karena kita kalau misalnya nunggu udah perfect tuh nggak bakal datang perfect itu tanpa dimulai gitu. Makanya kayak kami sendiri pun kami sebenarnya sadar akan keterbatasan kami gitu kan, antar satu sama lain gitu kan. Nggak semuanya juga perfect dan suaranya bagus banget gitu, nggak juga. Tapi ya kami itu yang penting mulai aja deh gitu. Dan nanti pun finishnya sampai mana kami juga belum tahu gitu. Jadi ya udah, kita konsisten aja dulu gitu. Konsisten ya. Nah mungkin ini kan tadi kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin bisa dong kalau mau dengar suara emas dari kakak. Mungkin bisa dibawakan satu salawat gitu, silakan. Oke boleh Kak. Ini mic-nya kalau boleh tahu taruh mana ini ya?
Sini. Sama aja sih. Enggak, masih. Kakak aja taruh gitu ya. Sini ya, sini ya. Oke. Lagu apa nih? Lagu yang kemarin aja kak, yang di TikTok ya. Oke, boleh sebenarnya. Coba nadanya selalu dulu. Terlalu Oke, kamu yang hitung ya. Ya. 2, 3. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Mala al-akwan Mala al-akwan Habibi Muhammad 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 Khairil Mursalin. Masya Allah, merinding banget ya kalau dengar secara langsung. Ternyata biasanya cuma dengar dari layar handphone kan. Ternyata kalau dengar asli lebih enak soalnya. Ini mungkin nggak kakak dan abang ada niat untuk ikut lomba nasyid yang di luar Riyadhus Shalihin itu, atau emang bawa nama Riyadhus Shalihin terus kalau kemana-mana? Kalau sebenarnya ya kak, mengenai perkontenan ini nggak ada sih motivasi untuk lomba barang kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau dari aku pribadi, nah itu ada sih keinginan kayak gitu kak. Tapi tetap pengennya itu bawa nama Riyadhus Shalihin gitu. Jadi kita kan Riyadhus Shalihin kan hadroh kayak gitu kan ya, hadroh. Jadi nanti kalau misalnya ada event lomba atau apapun bukan festival, ini lebih ke nasyid kan Oh, ya, kakak ditanya. Jadi kalau misalnya ada lomba nasyid gitu, pengen deh kami turun tapi dengan nama Riyadhus Shalihin. Oh, oke. Nah, terus untuk kakak dan abang-abang nih, di antara banyaknya konten, pernah nggak ada komentar dari viewers yang berkesan gitu, yang bikin makin termotivasi? Wah, ini gantian aja ya kak? Iya, Atau dari aku? Kalau aku sih ada sih kak. Ya salah satu alasan kenapa tetap semangat untuk bikin konten ya karena adanya komentar yang baik kayak mendukung gitu. Masya Allah gitu, kayak yang pokoknya komentar-komentar baik gitu, Motivasi ya. yang memotivasi kami untuk lebih semangat lagi untuk bikin kontennya gitu. Kalau respon dari keluarga atau teman-teman waktu kakak dan abang-abang sering selawat itu gimana? Dari Nisa dulu ya. Mungkin kalau dari aku enggak ya. Kalau dari aku dari kecil juga sebenarnya bukan di selawat kak, tapi lebih ke tilawah sebenarnya kak. Nah, jadi dari kecil kan sebelum masuk sekolah dasar sudah dilatih gitu kak tilawah gitu sampai akhirnya tamat SD masuk SMP barulah masuk ke dunia sholawat gitu kak. Nah, jadi di SMP juga selama 3 tahun ya ikut sholawat juga tilawah juga gitu kan. Nah setelah tamat SMP masuklah mondoklah ke Musolawiyah baru. Nah situ kembali lagi lah ke basic awal ke tilawah lagi kak. Tapi sholawat ya juga ikut sering latihan juga kak, tapi lebih ke tilawah. Nah jadi kalau misalnya dibilang basic aku lebih ke tilawah sih kak sebenarnya kak. Tapi minat ke selawat juga. Suka sholat juga kak gitu kan. Jadi mungkin ya begitulah kak. Berarti lebih ke tilawah. FTQ Sering nggak kalau ini kan udah sering nggak dari kecil ya? karena suka tilawah ya. Ah iya kak. Mungkin kak, kalau dari saya sama seperti Marol kak. Basic saya dulu waktu kecil nggak ada di sholat kak.
emang lebih ke tilawah gitu. Cuman waktu SMP saya kan ikut tahfiz ya kak. Dari tahfiz tuh ada guru yang nanya, kalian mau nggak ikut hadroh gitu? Dari situlah aku mulai kayak kecintaan kali langsung sholat gitu kak. Sampai ke bawah ke mondok lagi kan kak, kan saya aliyah mondok kak. Jadi di aliyah ikut satu lagi, bangun satu lagi. Nah dari situ keterusan sampai sekarang dan ketemu sama Murid-murid kayak gitu. Itu awalnya main hadroh, main alat atau yang Oh saya emang langsung ke vokal kak. langsung ke vokal? Emang udah diskusi. Berarti sama kayak abang tadi yang suka ke bawah, suka sama ke bawah. Terakhir nih, mungkin ada kata-kata ataupun dari kakak dan abang masing-masing untuk disampaikan ke Tarbiyah Zone ataupun teman-teman yang sudah menonton, entah itu motivasi atau apapun, kata-kata terbebas dari kakak dan abang. Dari aku dulu atau bisa? Kalau dari aku ya, siapapun kalian yang pengen nih punya tujuan di sukses di dunia perkontenan, ya pelajari itu penting, pelajari gimana teknisnya, apa langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Tapi pesan aku yang paling utama adalah berani memulai, gitu. Karena kalian nggak bakal tahu potensi kalian itu sampai mana, maksimalnya sampai mana, finishnya mana, kalau kalian nggak berani untuk mulai gitu. Makanya walaupun sekarang dengan seadanya aja, kayak contoh belum punya iPhone atau mungkin wajahnya belum glowing atau mungkin belum punya outfit yang mendukung, apapun itu kendala kalian, jangan pernah jadikan itu alasan untuk kalian tidak mewujudkan mimpi kalian itu gitu. Mungkin kalau dari aku motivasinya sama mungkin yang kayak disampaikan kami tadi ya, kita emang harus berani memulai gitu dan jangan pernah tunggu perfect. Karena kalau tunggu perfect itu memang nggak akan ada datang kan kak. Manusia Dan jangan malu itu intinya. Karena kan banyak hambatan orang-orang itu karena malu, karena nanti misalnya nanti kalau aku ngepost nanti orang-orang sekitar tiba responnya nggak bagus gitu. Kadang dia malu nanti diledekin atau diejekin sama orang-orang sekitar gitu kan. Pokoknya intinya itu percaya diri aja dulu. Kalau untuk hasilnya itu tuh belakangan, yang penting kita tuh berani memulai dan jangan malu gitu. Selagi itu masih positif dan masih di bidang kita, rasa aku itu nggak apa-apa dan masih bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi berbuat sesuatu terus gagal gitu ya. Jadi gagal itu bukan akhir, Ya. tetapi bagian dari perjalanan menuju sukses. Kalau dari saya sih, jikalau pemirsa semua memiliki kemampuan, jangan pernah malu. Terus sama seperti Kak Miftah sama Anissa tadi, intinya berani. Kalau kita nggak berani nggak akan maju. Ya, itu aja sih. Terima kasih yang diucapkan kepada kakak dan juga Bang Albam yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama podcast kami hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk menyampaikan motivasi dan juga udah sharing cerita-cerita tadi kan. Semoga teman-teman di luar sana yang mau mulai bikin konten atau mau mulai sholawat bisa lebih termotivasi setelah melihat kisah dari kakak dan Bang Albam ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah setia menyaksikan podcast kami. Bisa kita simpulkan, berarti dari kakak dan abang ini kalau kita mau memulai sesuatu, jangan tunggu sempurna dulu ya. Iya benar. Iya. Oke, satu lagi Kak. Oke, silakan. Bagi kalian yang pecinta sholawat, ayo kita sama-sama berjuang. Dakwah kita bukan hanya dengan harus ceramah atau apapun, tapi dengan menyiarkan sholawat, kita tetap bisa keren kok di era sekarang ini. Terus Berarti nanti tim editor minta tolong dicantumin ya itu akun sosmed yang biasa diupload Boleh. biar makin rame Iya. viewersnya. Biar ada saling isi. Kita promosi nanti ya. Kalau respon keluarga sama lingkungan sekitar banyak, alhamdulillah responnya positif, kayak gitu kayak
hobinya kan juga di situ kan kak, passionnya di situ, hobinya di situ. Jadi kadang ibu tuh melihat kayak konten-konten gitu kan. Ya udah, selagi masih positif, selagi masih baik-baik aja ya lanjutin, selagi suka gitu kan. Nanti siapa tahu juga di situ nanti berkembang, jadinya kan hasilnya kan bagus gitu. Hibrid semua mendukung ya. Alhamdulillah. Kalau aku nih kak, dari keluarga yang sangat-sangat mendukung gitu. Bahkan kayak bisa dibilang adikku juga terinspirasi gitu dengan aku yang semangat konten gitu kan. Jadi kayak yang kerasa banget didukung keluarga, karena ya itu balik lagi kayak yang Nisa sampaikan, keluargaku juga tahu aku passionnya di situ. Terus juga bahkan kayak ibuku sendiri ya, bisa dibilang konten kami ini sering diputar-putar di rumahnya gitu. Kayak sampai-sampai nanya nih kayak yang di sebelah kanannya siapa nak gitu, namanya Nisa gitu. Terus juga cerita gitu dari jurusan mana, kayak emang ibu tahu kalau aku tuh suka ngumpul gitu, suka selamatan gitu. Jadi tentunya mendukung banget gitu dari keluarga. Mungkin jawabannya udah jelas ya kak ya. Jelas orang tua pasti bangga lah gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini kayak anak muda gitu kan, kayak buat berkonten sholawat gitu kan sudah jarang gitu ya. Jadi lebih kayak bangga lah dan mendukung, selagi itu positif intinya bangga lah. Iya. Sama sih kak, sama Sama-sama Ya, Istilahnya ya. intinya mendukung banget kak. Ya, ya. Nah, kalau respon keluarga, lingkungan semuanya positif, mungkin ada beberapa tantangan gitu dalam bikin kontennya, selain saling menyesuaikan waktu, entah itu karena kehabisan ide atau apa, mungkin ada. Tantangannya sebenarnya kan faktor cuaca. Faktor cuaca. Kadang kan cuaca ini nggak mendukung, kadang hujan, kadang panas gitu. Terus ada juga yang faktor suara lah. Kadang ada suaranya lagi nggak perform ya. Itu kalau misalnya bikin konten, itu seringnya indoor atau outdoor gitu? Outdoor lah, lebih ke outdoor gitu biar melihat pemandangan gitu ya. Nyari background juga berarti ya? Iya kan? Nah terus kalau untuk kakak dan abang-abang nih, dari diri sendiri, mungkin pernah nggak ada rasa ingin bikin konten lain selain selawatan, entah itu vlog atau tutorial main alat juga kan ya? Iya, Nah, iya. mungkin ada niat gitu selain konten selawat? Ya? Kalau untuk yang lain ada sih kak, main alat. Main alat itu Ya. kasih tutorial atau vlog? Kalau mau vlog sih bisa sih kak, sedikit. Cuman lebih ke tutorial. Oh kasih tutorial? Iya. Karena jarang juga Tutorial kan? pukulan ya. Tutorial pukulan gitu. Nah terus di zaman sekarang kan pastinya kalau untuk konten-konten itu kan seperti yang kita tahu, kadang konten-konten yang kayak gini kan susah untuk di-play. Dan memang kakak dan abang-abang pun tidak mementingkan viewers kan ya. Tapi gimana pendapatnya untuk konten-konten positif yang sekiranya susah untuk diterima generasi muda? Nanti gimana gitu? Pendapat dari kakak dan abang-abang? Kalau dari aku sendiri sih, ya itu kan fakta sekarang ya. Ya. Tapi termasuknya miris lah gitu kan. Mirisnya itu kenapa? Karena konten-konten yang bahkan tidak membangun, maksudnya konten-konten yang tidak bermutu aja itu bisa dibilang disupport gitu kan, FYP dan juga banyak yang menirukan gitu kan. Tapi mengapa dengan konten-konten sholawat atau apapun itu yang positif, kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak serame yang tidak bermutu kayak gitu? Kalau dari aku sih, jika aku selaku viewers gitu kan, ya walaupun misalnya itu bukan passion kita gitu, tapi tetap disupport gitu, disupport gitu sih kalau tanggapan dari aku. Kalau untuk tetap
konsisten menyebarkan konten positif Kak di tengah konten-konten yang sekiranya kurang bermanfaat lah untuk generasi muda. Gimana caranya untuk tetap konsisten lah gitu? Mungkin dari saya mau jawab. Kalau untuk konsisten Bikin konten konten yang yang positif di tengah-tengah lingkungan sekarang ini ya Kak. Kalau dulu aku itu waktu di sekolah aku dulu itu tuh pernah kedatangan tamu gitu. Dia emang istilahnya support konten positif. tamu dari luar. Itu tuh dia motivator. Jadi dia orangnya bikin konten gitu juga kan. Terus ada yang pernah nanya gini ke abang itu. Kan sekarang orang pada banyak tadi yang kakak sampaikan, malah orang-orang yang mau bikin konten positif ini malah malu gitu kan, karena yang viewers sekarang banyak itu malah konten-konten yang nggak ada isinya gitu kan. Terus di situ abang itu bilang justru di situ kita harus ngeubah itu, orang-orang yang ngelakuin hal-hal yang nggak bermanfaat aja dia nggak ada malu buat mengontenkannya gitu. Justru kita yang isinya positif itu seharusnya jangan malu gitu, karena kan yang kita tampilkan itu yang baik, yang ada manfaatnya, yang menyebarkan kebaikan ke semua orang gitu. Jadi kita jangan malu, tetap konsisten aja konten. Untuk hasil viewersnya itu belakangan gitu, yang penting kita tetap menyiarkan kebaikan gitu. Sama aja dengan dakwah ya. Nah terus mungkin bisa diceritakan nih satu-satu, karena tadi katanya kan passionnya sama ya sama selawat. Mungkin bisa diceritakan salah satu, dari mana tuh asal mula suka sama selawat? Mungkin dari kecil atau karena diajak teman atau gimana tuh? Bisa dari kamu? Dari aku dulu ya Kak. Jujur aku sebenarnya passion aku dulu bukan di selawat. Aku dari kecil itu waktu SD, dan latar keluarga aku juga bukan yang religi banget tuh enggak. Jadi dari SD itu aku kan SD negeri Kak. Jadi di situ waktu itu awal mulanya kenapa tahu ada passion di bagian tarik suara itu karena dulu ditawarin ikut lomba lagu-lagu Melayu, lagu-lagu pop biasa gitu kan. Nah di situ alhamdulillah waktu ikut lomba itu namanya S2M, jadi lomba seni gitu kan Kak. Dan di situ lolos sampai provinsi, habis itu ngulang lagi dari kabupaten gitu kan. Nah di situ tahunya ternyata ada nih passionnya di bidang suara gitu. Terus tapi karena pas SMP sama SMA-nya itu mondok, jadi kan otomatis itu dunianya Islamiyah lagi nih kan Kak. Nah jadi di situ mulai soal perawatnya, jadi kayak mengubah latar lagi nih. Jadi di situ mulai salawatnya gitu. Berarti dari kecil tuh emang udah sering nyanyi ya? Udah padanya udah. Kalau aku pribadi ya Kak, ini berawal dari aku kecil dulu suka nonton kaset selawat. Tahu Sulis Kak? Sulis iya. Makanya itu ya legendaris banget ya. Pokoknya Kak Sulis itu kan dengan lagunya ya Toibah, dengan lagu-lagu klasiknya dulu kan, yang sama Hadat Alwi itu. Nah jadi aku kan ibuku jahit. Jadi kayak misal puasaan gitu kan, aku nemenin ibuku jahit itu dengan ya dengerin kaset-kaset sholawat gitu kan. Nah sampai ada suatu saat tuh Sulis ke Meranti kan. Nah Sulis Hadat Alwi itu ke Meranti. Nah terus di situ Sulis manggil nih, siapa nih anak-anak kecil, ayo ke atas gitu kan, siapa yang mau nyanyi bareng aku. Nah sedangkan aku nih notabene ngefans banget nih sama Kak Sulis. Naik ke panggung. Nah terus disupport sama ibu juga kan, ayo naik aja. Nah setelah itu baru pulang dari acara itu aku bilang ke mama, Ma, kalau misalnya suatu saat aku tuh jadi seorang yang kayak Sulis yang menyiarkan salawat begitu, gimana kalau mama sama bapak setuju atau enggak? Oh, setuju banget, bahkan bangga kalau bisa kayak dia gitu, kayak Sulis. Nah dari situ aku benar-benar terinspirasi dari Sulis. Nah kemudian dilanjut aku SD gitu kan, ikut juga ekstrakurikuler hadroh. Dulu tuh rebana kan di SD. Nah kemudian tamat dari SD aku langsung merantau ke Jawa untuk mondok. Nah di pondok juga didukung, aku ikut hadroh gitu kan. Eskul di sana? Iya, eskul di sana, eskul hadroh. Kemudian juga ada nasyidnya juga gitu.
Nah, kemudian sampai di akhir penghujung aku mondok 7 tahun. Nah, di akhir mondok itu pun aku bikin cover tapi untuk pondok gitu. Jadi Dari awal kakaknya ada role model berarti ya? iya gitu. Nah, bisa dibilang kayak gitu ya Kak. Kemudian pulang ke Sumatera dan sekarang kuliah di UIN. Di UIN pun alhamdulillah ketemu sama mereka yang juga sepassion sama aku gitu Kak. Ya, Saya bilang juga. Masya Allah ya. Mungkin kalau dari aku enggak ya. Kalau dari aku dari kecil juga sebenarnya bukan di selawat Kak, tapi lebih ke tilawah sebenarnya Kak. Nah, jadi dari kecil kan sebelum masuk sekolah dasar sudah dilatih gitu Kak tilawah gitu sampai akhirnya tamat SD masuk SMP barulah masuk ke dunia sholawat gitu Kak. Nah, jadi di SMP juga selama 3 tahun ya ikut sholawat juga tilawah juga gitu kan. Nah setelah tamat SMP masuklah mondok lah ke Musolawiyah baru. Nah situ kembali lagi lah ke basic awal ke tilawah lagi Kak. Tapi sholawat ya juga ikut sering latihan juga Kak, tapi lebih ke tilawah. Nah jadi kalau misalnya dibilang basic aku lebih ke tilawah sih Kak sebenarnya Kak. Tapi minat ke sholawat juga. Suka sholat juga Kak gitu kan. Jadi mungkin ya begitulah Kak. Berarti lebih ke tilawah. FTQ Sering Kak kalau untuk yang sering Kak dari kecil ya. karena suka tilawah. Ah iya Kak. Masya Allah. Mungkin Kak, kalau dari saya sama seperti Marol Kak. Basic saya dulu waktu kecil nggak ada di sholat Kak. Cuma lebih ke tilawah gitu. Cuman waktu SMP saya kan ikut tahfiz sih Kak. Dari tahfiz tuh ada guru yang nanya, Farid mau nggak ikut hadroh gitu. Dari situlah mulai kayak kecintaan kali langsung sholat gitu Kak. Kalau sampai ke bawah ke mondok lagi kan saya aliyah mondok Kak. Jadi di aliyah ikut hadroh lagi, mau hadroh lagi. Nah dari situ keterusan sampai sekarang dan ketemu sama ya Murid-murid kayak gitu. Itu awalnya main hadroh, main alat atau yang Oh saya emang langsung ke vokal Kak. langsung ke vokal? Emang ada diskusi. Berarti sama kayak abang tadi yang suka ke tilawah suka sama juga. Terakhir nih, mungkin ada kata-kata ataupun dari kakak-kakak dan abang masing-masing untuk disampaikan ke Tarbiyah Zone ataupun teman-teman yang sedang menonton, entah itu motivasi atau apapun, kata-kata terbebas dari kakak-kakak dan abang. Dari aku dulu atau bisa? Kalau dari aku ya, siapapun kalian yang pengen nih punya tujuan di sukses di dunia perkontenan, ya pelajari itu penting, pelajari gimana teknisnya, apa langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Tapi pesan aku yang paling utama adalah berani memulai, gitu. Karena kalian nggak bakal tahu potensi kalian itu sampai mana, maksimalnya sampai mana, finishnya mana, kalau kalian nggak berani untuk mulai gitu. Makanya walaupun sekarang dengan seadanya aja, kayak contoh belum punya iPhone atau mungkin wajahnya belum glowing atau mungkin belum punya outfit yang mendukung, apapun itu kendala kalian, jangan pernah jadikan itu alasan untuk kalian tidak mewujudkan mimpi kalian itu gitu. Mungkin kalau dari aku motivasinya sama mungkin yang kayak disampaikan kami tadi ya, kita emang harus berani memulai gitu dan jangan pernah tunggu perfect. Karena kalau nunggu perfect itu memang nggak akan ada datang-datang kan Kak. Manusia Dan jangan malu ini intinya, karena kan banyak hambatan orang-orang itu karena malu, karena nanti kalau aku ngepost nanti orang-orang sekitar tiba responnya nggak bagus gitu, kadang dia malu nanti diledekin atau diejekin sama orang-orang sekitar gitu kan. Pokoknya intinya tuh percaya diri aja dulu. Kalau untuk hasilnya itu tuh belakangan, yang penting kita tuh berani memulai dan jangan malu gitu. Selagi itu masih positif dan masih di bidang kita, rasa aku itu nggak apa-apa dan masih bagus gitu.
Jadi kalau misalnya kita lagi apa namanya berbuat sesuatu terus gagal gitu ya. Jadi gagal itu bukan akhir, Ya. tetapi bagian dari perjalanan menuju sukses. Kalau dari saya sih, jikalau pemirsa semua memiliki kemampuan, jangan pernah malu. Terus. Sama seperti Kak Miftah sama Anissa tadi, intinya berani. Kalau kita nggak berani nggak akan maju. Ya, itu aja sih. Terima kasih yang diucapkan kepada kakak dan juga Bang Albam yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama podcast kami hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk menyampaikan motivasi dan juga udah sharing cerita-cerita tadi kan. Semoga teman-teman di luar sana yang mau mulai bikin konten atau mau mulai sholawat bisa lebih termotivasi setelah melihat kisah dari kakak dan Bang Albam ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah setia menyaksikan podcast kami. Bisa kita simpulkan, berarti dari kakak dan abang ini kalau kita mau memulai sesuatu, jangan tunggu sempurna dulu ya. Iya, benar. Iya. Oke, satu lagi Kak. Oke, silakan. Bagi kalian yang pecinta sholawat, ayo kita sama-sama berjuang. Dakwah kita bukan hanya dengan harus ceramah atau apapun, tapi dengan menyiarkan sholawat, kita tetap bisa keren kok di era sekarang ini. Terus. Berarti nanti tim editor minta tolong dicantumin ya itu akun sosmed yang biasa diupload Boleh. biar makin rame Iya. viewersnya. Biar ada saling isi. Kita promosi nanti ya. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kami dan semoga kedepannya Tarbiyah Talk akan senantiasa bisa memberikan konten-konten yang juga positif dan bisa memotivasi teman-teman di luar sana. Saya Putri Maulidina Syafika sebagai host pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.